Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang digambarkan dalam berbagai sudut pandang. Dia memiliki rambut hitam legam yang terurai hingga ke pinggang dan mata biru yang mempesona, yang berbinar layaknya bintang-bintang. Irwin Lilias adalah wanita tercantik di Kekaisaran Verma sekaligus istri dari Duke Carlisle. Namun di balik kecantikan dan keanggunannya, tersembunyi sosok istri yang sangat galak dan menakutkan bagi seluruh keluarga besar Duke Carlisle. Irwin Lilias selalu dikenal sebagai wanita yang suka memerintah, kasar dan mudah tersinggung. Rahasia terbesarnya adalah, melebihi apapun di dunia ini, dia sangat membenci suaminya dan tidak ingin berurusan sama sekali dengannya. Kisah luar biasa ini dimulai dengan seorang pria yang sedang duduk di kursi. Dialah sang duke, Ferenc Carlisle, suami dari si Irwin Lilias itu. Di aula tempat sang duke duduk, para penasihat yang mengelilinginya mulai mencecar pertanyaan tentang pernikahannya. Karena mereka tidak mendengar kabar apapun selama 4 tahun pernikahan ini, pria-pria itu mengingatkan sang duke bahwa kontrak pernikahan mereka dengan Kadipaten Verma masih belum berakhir. Salah satu penasihatnya berkata jika hubungan duke sedang buruk dengan sang duchess, maka Ferenc harus mengatakannya sekarang, karena ini adalah saat yang tepat untuk meminta kaisar memisahkan mereka lebih awal. Sambil memegang kepalanya karena pusing mendengar pertanyaan aneh itu, Ferenc menjawab lebih baik mereka tanya langsung saja pada Irwin soal hubungan mereka, karena Irwin sendiri yang selalu menghindar darinya. Salah satu penasihat tidak merasa sungkan sedikit pun, dia mulai mengoceh tentang bagaimana tidak ada yang sanggup menghadapi sifat meledak-ledak Irwin. Mereka menyarankan agar sang duke segera mengajukan petisi perceraian, dan menikah lagi dengan wanita lain. Sang duke merasa terhina dengan ucapan itu, dia menegaskan bahwa melanggar kontrak adalah tindakan yang sangat tidak beradab dalam urusan diplomasi. Hanya tersisa 1 tahun lagi yang harus dia lalui hingga kontrak itu berakhir sepenuhnya. Ternyata, keluarga Carlisle hanya memiliki sedikit ahli waris yang bisa mencapai usia 25 tahun dari generasi ke generasi, dan sang duke kini sudah menginjak usia 25 tahun. Ayah sang duke berusia 40 tahun saat dia lahir, dan Ferenc mengatakan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk memberikan keturunan, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Ferenc tidak sudi mendengarkan ocehan yang sama lagi dan langsung mengusir semua penasihat itu keluar dari aula. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil apapun. Di sisi lain, sang duchess memanggil para penasihatnya sendiri untuk menemuinya. Mereka kebingungan dan mengira sang duchess akan kembali menyuruh mereka memeras harta untuk kekayaan Kadipaten Verma, yang nantinya akan membuat para petani sangat menderita. Salah satu sekutu Verma bertanya mengapa Irwin mengumpulkan mereka semua. Menatap para penasihatnya dengan tatapan misterius, Irwin menjawab bahwa mulai sekarang mereka akan berhenti mengirimkan kekayaan ke Kadipaten Verma. Dia juga meminta untuk menyampaikan kepada para petani bahwa dia tidak akan lagi merampas harta mereka, lalu kemudian, dia meminta maaf karena selama ini telah bersikap begitu bodoh akibat keterikatan yang berlebihan pada keluarganya sendiri. Semua yang terjadi tadi adalah alur cerita dari sebuah novel berjudul Ferenc dan Stella, yang sedang dibaca oleh Kate, seorang kasir toko biasa. Namun seorang pelanggan menghampirinya untuk membayar. Belum lama ini, dia sebenarnya adalah calon penyanyi yang bekerja paruh waktu. Seringkali dia terbangun di rumah sakit karena jadwal rutinitasnya yang sangat melelahkan dan dimulai sejak fajar menyingsing. Belajar dan bekerja telah menguras seluruh tenaganya. Hari itu Kate jatuh pingsan lagi tepat di balik meja kasir, tapi hari ini terasa sedikit berbeda. Kepalanya terbentur ubin dengan keras dan dia meninggal. Saat membuka mata, dia melihat seorang pria muda di atas tempat tidur, dengan lengan baju yang tergulung dan kemeja yang terbuka kancingnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang ramping. Pria itu memiliki rambut platina yang indah. Pria asing itu sedang tertidur di pinggir tempat tidur di samping Kate, yang membuatnya sangat bingung. Dia tidak mengerti di mana dia berada atau mengapa dia bisa berada di tempat tidur, apalagi siapa pria ini, karena seharusnya dia sedang bekerja. Karena takut, gadis itu memejamkan matanya kembali, berharap saat dia membukanya nanti, semuanya akan kembali normal. Tiba-tiba, sang duke menyentuh kepala Kate, membungkuk di atasnya. Dengan tubuhnya yang maskulin, dia memohon padanya untuk segera bangun. Pria itu sangat mengkhawatirkan istrinya. Sementara itu, Kate sedang berpikir tentang apa yang harus dia lakukan dalam situasi gila ini. Dia memutuskan saat pria asing itu pergi nanti, dia akan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat dia sedang melamun, sang duke tiba-tiba mencium gadis itu. Kate pun langsung tersentak membuka matanya.
Hal itu membuat Sang Duke tertegun, dan tatapannya tampak sedikit ketakutan. Sang Duke segera memanggil namanya, Irwin. Mendengar nama itu, Kate menjadi jauh lebih ketakutan, yang membuatnya kembali kehilangan kesadaran, namun kali ini jiwanya sudah menetap di tubuh yang berbeda. Keesokan paginya, kamar Sang Nyonya sudah dikelilingi oleh para pelayan dan seorang dokter. Setelah memeriksanya, sang dokter berkata bahwa tidak ada ancaman bagi kesehatan Sang Nyonya. Para pelayan sangat senang mendengar kabar itu. Kate pun langsung terbangun. Karena suara gaduh para pelayan. Dia masih belum paham di mana dia berada dan mengapa semua orang memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Sebelum pingsan tadi, Kate melihat seorang pria memanggilnya Irwin. Dan saat ini, semua pelayan menyapanya sebagai Duchess Carlyle. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meninggal dan terlahir kembali ke dalam tubuh Irwin Lilias. Dalam novelnya, Irwin terus bertahan, hingga akhir bahwa semua tuduhan itu tidak adil, karena dia hanyalah anak haram dari Kadipaten Verma yang sudah kalah. Dia adalah putri satu-satunya yang mewarisi darah ayahnya, dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk kekaisaran Trisha dan keluarga kekaisaran. Karena memiliki hubungan baik dengan sang Archduke, beliau menerima gadis itu sebagai hadiah, yang kemudian membuatnya menikah dengan Duke of Carlisle. Beliau adalah tangan kanan kaisar dan orang yang sangat berpengaruh di kekaisaran. Selama 4 tahun pernikahan, tidak ada kabar sama sekali mengenai kehadiran ahli waris, hingga rumor bahwa wanita itu bahkan tidak mampu memenuhi tugas paling mendasar sebagai seorang Duchess pun mulai tersebar ke seluruh wilayah Carlisle. Namun, saat masa kontraknya hampir habis, seseorang menuangkan racun ke dalam anggur milik Duke of Carlisle. Kecurigaan pun langsung tertuju pada istrinya, Erwin Lilius, sosok yang sangat dibenci oleh pria itu. Terungkap pula kalau ia telah memindahkan kekayaan keluarga Carlisle secara ilegal ke Kadipaten Verma. Setelah itu, gadis ini dijatuhi hukuman mati. Ia berteriak sampai akhir bahwa tuduhan itu tidak adil, tapi tak ada satu orang pun yang percaya padanya. Bahkan suaminya sendiri, Duke of Carlisle, yang dulu mencintainya dengan segala ketulusan hati, juga tidak percaya. Sang Duke kemudian menikah lagi dengan Countess Stella Bell, yang merawatnya dengan sepenuh hati. Kate tidak mengerti kenapa dia bisa pindah ke tubuh Erwin. Dia tidak paham kenapa harus jadi penjahat seburuk itu, bahkan sampai ditakdirkan untuk mati. Gejolak amarahnya mulai mereda saat ia menyadari bahwa di dalam tubuh Erwin, emosinya yang meluap-luap tidak akan membantu apapun. Sudah waktunya untuk hidup berbeda dari kebiasaan Erwin dulu. KT, yang kini menguasai tubuh Erwin, memanggil para pelayan ke tempatnya. Seorang pelayan yang manis mendekat, dan Kate, yang tampil di hadapannya dalam sosok Erwin, bertanya tentang berapa lama usia pernikahannya dengan Sang Duke. Pelayan itu menjawab dengan ketakutan bahwa ia sudah menikah dengan Sang Duke selama 5 tahun, sambil bertanya-tanya mengapa majikannya membahas hal seperti itu. Memutuskan untuk hidup tenang selama 1 tahun lagi, Kate berencana mendapatkan sebuah rumah di desa sebagai kompensasi. Ia memimpikan kehidupan mandiri setelah bercerai dari Duke of Carlisle. Dia hanya perlu menjadi mantan istri sang Duke. Setelah berpikir panjang di dalam tubuh Erwin, Kate sampai pada kesimpulan bahwa demi bertahan hidup, ia harus mulai melakukan perbuatan baik untuk mengubah pandangan orang lain tentang dirinya. Dan orang pertama yang pendapatnya harus diubah tentu saja adalah sang Duke. Sambil melamun, Kate bertemu dengan seorang pria terhormat di dalam ruangan itu. Para pelayan segera menyambutnya, dan saat itulah Kate menyadari mengapa pria itu dipanggil Tuan, karena ternyata, dialah suami Erwin. Saat Vervin masuk ke kamar, ia langsung bertanya bagaimana keadaan Erwin. Kate menyadari bahwa di saat ia membuka mata, Duke of Carlisle sedang tertidur di hadapannya, seolah muncul dari bayang-bayang masa lalu. Melihat Vervin, Kate menyadari kalau sikap pria itu sangat berbeda dari penampilannya di malam hari, seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Kata-kata sang pria yang menyebut Erwin baik-baik saja terdengar seperti rasa lega biasa, tapi niatnya untuk pergi justru terasa mencurigakan. Tiba-tiba Erwin berlari ke arahnya, mencengkeram ujung kemejanya seolah itu adalah harapan terakhirnya, dan menatap matanya dengan rasa syukur. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu saat semua orang menatap Erwin dengan kaget, bertanya-tanya apa dampak dari pingsannya sang nyonya kali ini. Di dalam novel, alasan utama Erwin disalahkan atas kematian suaminya adalah karena hubungan mereka yang tegang, menjadikannya tersangka utama dalam kasus peracunan. Di titik ini, Kate
Menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil bertujuan untuk memulihkan reputasinya dan memperbaiki hubungannya dengan sang duke. Vervin tidak menanggapi kata-kata Kate, ia hanya pergi begitu saja dalam diam. Pria itu masuk ke perpustakaan dengan bingung atas apa yang terjadi pada istrinya, bertanya-tanya apakah percakapan terakhir mereka yang memicu hasil seperti ini. Di depan pintu, perpustakaan berdirilah Nyonya Tilly, yang memang dipanggil oleh sang tuan. Beliau bertanya apakah perilaku Erwin bisa disebabkan oleh hilang ingatan, tapi Nyonya Tilly hanya mengatakan kalau beliau harus percaya pada dokter dan cukup memperhatikan perubahannya saja. Pelayan itu menyadari bahwa sikap sang Nyonya menjadi jauh lebih lembut, seolah ia telah menjadi orang yang berbeda setelah jatuh sakit. Sang duke pun merasa bingung dengan perubahan ini. Dulu, ia selalu diam, tapi sekarang ia bahkan mengucapkan terima kasih. Pelayan itu mengajukan satu pertanyaan penting. Mungkinkah sang Nyonya telah membuat keputusan bulat untuk berubah? Tapi Vervin dengan tegas menepis harapan itu, dan menganggapnya tidak ada gunanya. Setelah percakapan itu, sang tuan menyuruh pelayannya pergi, meninggalkannya sendirian dengan pikirannya. Erwin, yang kejam dan dingin, jarang berinteraksi dengan penghuni kediaman Carlyle kecuali saat memberi perintah. Ia hampir tidak pernah berkomunikasi dengan suaminya. Namun Nyonya Tilly adalah satu-satunya pelayan yang selalu berada di sisinya. Nyonya Tilly memutuskan untuk bertanya pada sang Nyonya bagaimana makan siangnya hari ini. Sebagai jawaban, ia mendapat balasan bahwa makan malamnya seperti biasa, sangat luar biasa. Namun menariknya, saat pertemuan pertama mereka, Nyonya Tilly sangat ketakutan sampai gemetaran. Namun, sekarang sang Nyonya merasa bahwa para pelayannya mulai memahaminya, tetapi ia tetap perlu memperbaiki hubungannya dengan Vervin. Saat sedang asyik mengobrol dengan Nyonya Tilly, sang Nyonya dipanggil ke dapur. Erwin memutuskan untuk mencari tahu mengapa dapur sangat sibuk hari ini. Sang Nyonya diberitahu kalau Tuan Besar memutuskan untuk makan malam di rumah hari ini. Beberapa jam kemudian, pelayan Erwin, Mary Ann, masuk ke kamarnya dan mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. Kate, yang berada di tubuh sang Nyonya, menyadari ketegangan di wajah Mary Ann, ia pun. Kate bertanya-tanya mengapa keponakan Madame Tilly masih saja merasa takut. Berniat untuk mencairkan suasana, dia pun menatap Marian dengan nada bicara yang penuh rasa terima kasih. Irwin meminta Marian untuk menyampaikan pesan bahwa dia ingin makan malam bersama suaminya malam ini. Namun, Marian menjawab bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi Irwin bersikeras kalau sangat penting baginya untuk memberikan kesan yang baik. Setelah meminta bantuan para pelayan untuk urusan pakaian, Irwin bertanya kepada Marian apakah dia takut padanya, dan jawabannya sungguh di luar dugaan. Sang Nyonya kini tidak lagi memakai pakaian serba hitam seperti biasanya. Perilaku Irwin yang misterius ini membuat Marian waspada, dan dia memberanikan diri untuk bertanya apakah ada yang salah dengan hasil pekerjaannya. Irwin pun menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu meminta pelayan itu untuk mulai merias wajahnya. Selama 4 tahun terakhir, sang majikan memang jarang berkomunikasi dengan pelayan lain kecuali Madame Tilly. Yang mereka tahu hanyalah wajah dingin dari Irwin yang jahat, tapi sekarang dia harus pelan-pelan meyakinkan mereka bahwa dia sudah berubah. Begitu Kate membuka matanya, dia tersentak melihat pantulan dirinya di cermin. Benar-benar tidak masuk akal, kalau Irwin yang asli memakai riasan menor seperti itu setiap hari. Reaksi sang majikan membuat para pelayan ketakutan dan langsung memohon ampun. Karena riasannya gagal total, Kate memutuskan untuk membasuh wajahnya dan pergi makan malam dengan tampilan polos tanpa riasan tambahan. Setelah itu, pelayan membawakannya nampan berisi bunga agar Irwin bisa menghias rambutnya. Irwin yang baru ini pun memilih bunga lili lembah untuk mempercantik rambutnya. Sementara itu, Verin sudah duduk di meja makan menunggu hidangan, tapi makanannya belum juga tiba. Saat bertanya pada Alfred, dia baru tahu kalau sang Nyonya ingin makan malam bersamanya dan memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Verin merasa ide itu sangat konyol. Wanita yang biasanya mengacuhkannya tiba-tiba saja mengajak makan malam bersama. Ini terasa sangat aneh baginya. Saat itulah, Irwin masuk ke ruang makan dan mengumumkan bahwa dia hanya ingin makan malam dengannya. Setelah duduk di meja makan, Irwin menjawab pertanyaan tentang kesehatannya dan mengklaim bahwa dia sudah hampir sembuh total. Suaminya tentu saja terkejut. Istrinya itu tidak pernah menunjukkan inisiatif seperti ini sebelumnya. Dia pun bertanya,
Mengapa Irwin tidak memakai riasan? Karena sejak pernikahan mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat Irwin tanpa riasan. Irwin menjelaskan bahwa riasan itu terasa terlalu berat di wajahnya dan bisa merusak kulit. Dia bertanya pada Verin apakah dia terlihat aneh, tapi suaminya itu merasa tidak mengenali sosok wanita di depannya sebagai istrinya. Dia tidak pernah bersikap seperti itu. Verin sangat yakin kalau Irwin melakukan semua ini hanya untuk menyiksanya. Pria itu mengaku kalau Irwin memang terlihat aneh dan menurutnya dia tampak lebih cantik saat memakai riasan, lalu dia mengajak untuk segera mulai makan malam. Karena tidak mengerti dengan situasi ini, sang suami langsung bertanya apa sebenarnya rencana istrinya. Irwin meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk, melainkan hanya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun, pria itu mengingatkannya pada 4 tahun pernikahan mereka yang hampa dan bertanya, apa Irwin pikir dia bisa tertipu dengan segala tipu muslihatnya itu. Sang Duces pun merasa kesal dan menjawab bahwa dia hanya mencoba memenuhi kewajibannya sebagai istri. Sang Duke kemudian bertanya apakah Irwin siap memenuhi janji lainnya, tapi Irwin sama sekali tidak paham apa yang dia bicarakan. Pria itu bertanya apakah dia siap menjalankan kewajiban untuk mengandung seorang anak. Kalau kalian ingat alur novelnya, memang terlihat jelas bahwa meskipun semua orang mengagumi ketampanan adik kaisar, yaitu Duke Cilam, tapi nyatanya, Duke of Carlisle lah yang akhirnya memikat semua orang dengan ketampanannya yang luar biasa. Bahkan setelah menikah pun, dia tetap dianggap sebagai pria idaman. Banyak wanita di kalangan bangsawan yang masih mendambakan perhatiannya. Mereka berharap pasangan ini akan bercerai setelah 5 tahun. Tapi satu-satunya cara bagi istri Duke untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya adalah dengan memiliki anak. Irwin tidak ingin melakukan hal itu. Dia tidak sanggup tidur dengan orang yang tidak dia cintai. Dia hanya ingin hidup dengan tenang sampai masa kontraknya berakhir, dan setelah itu baru bercerai. Tapi sekarang dia malah dipaksa melahirkan anak. Ini adalah ujian dari sang Duke. Dia tidak mengharapkan jawaban lain dari wanita yang di malam pertama pernikahan saja sudah menolak mentah-mentah untuk menyatukan darahnya dengan pihak musuh. Setelah kata-kata itu, dia pergi dan menyuruh Irwin untuk melupakan apa yang baru saja dibahas. Sang Duke berlalu, meninggalkan Irwin sendirian di meja makan. Verin meminta Irwin untuk bersikap biasa saja dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Irwin tidak mengerti mengapa suaminya tiba-tiba marah besar. Jadi akhirnya dia makan sendirian sambil merasa cemas kalau hubungannya dengan Verin sudah hancur selamanya. Saat Irwin sedang makan, Madam Tilly datang menghampirinya dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Wanita yang sedang sedih itu mengakui bahwa dia menyadari betapa kasarnya dia terhadap suaminya, tapi dia memohon agar sang suami mau memberinya kesempatan lagi. Madam Tilly berusaha menenangkan sang Duchess. Dia mengatakan bahwa sang tuan sebenarnya sudah menyadari perubahannya, hanya saja dia sedang sangat sibuk saat ini. Dia juga merasa bahwa suaminya itu terlalu lelah untuk mengakui bahwa istrinya telah berubah. Irwin dan Madam Tilly kemudian pergi ke taman musim panas untuk berbincang-bincang tentang masa lalu sambil menikmati secangkir teh. Sang nyonya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Madam Tilly atas dukungannya selama dia hilang ingatan sementara dan atas semua pelajaran hidup yang diberikan. Dia lalu bertanya tentang festival budaya di kediaman Marquis Celestine, karena dia ingin tahu kapan festival itu akan diadakan. Irwin menyebutkan bahwa dia pernah mendengar soal hal itu sebelumnya. Festival yang direncanakan itu akhirnya dikonfirmasi oleh sang pelayan. Festival budaya ini, seperti yang digambarkan, merupakan sebuah perayaan megah bagi kaum bangsawan. Namun kenyataannya, itu hanyalah ajang pamer di mana semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang bisa menghamburkan uang paling banyak. Pajangan yang didekorasi oleh para wanita bangsawan dinilai jauh lebih tinggi daripada yang menghabiskan banyak biaya. Irwin pun bertanya pada Madam Tilly, apakah dia bisa ikut serta dalam festival tersebut sebagai upaya untuk mengubah pandangan orang-orang terhadap dirinya lewat nyanyiannya. Setelah itu, dia meminta untuk dicarikan orkestra terbaik guna mengiringi penampilannya. Madam Tilly menawarkan untuk mengumpulkan paduan suara guna mendampingi sang nyonya, tapi dia bersikeras bahwa dia bisa melakukannya sendiri, lalu menunjukkan bakatnya di depan semua orang di kediaman tersebut. Madam Tilly sangat terkejut dan bertanya, kenapa nyonya menyembunyikan bakat sehebat ini selama ini? 3 hari kemudian, pelayan
melaporkan bahwa Marchioness Celestino sudah mendengar kabar soal persiapan festival Sang Nyonya dan merasa sangat terkejut. Semua orang ingin tahu bagaimana Sang Nyonya bisa berubah drastis, apalagi dia sudah mulai menarik perhatian kalangan atas. Berkat Madam Tilly, desas-desus tentang perubahan Sang Nyonya tersebar luas dan reputasinya pun mulai membaik. Irwin menunggu bagaimana reaksi Verwin terhadap semua perubahan ini. Dia bahkan sampai tidak bisa tidur karena ingin melihat reaksi suaminya. Madam Tilly mengucapkan selamat malam padanya. Dia memberitahu Irwin bahwa tidak ada gunanya menunggu suaminya datang dan sebaiknya dia mengkhawatirkan kesehatannya sendiri. Sang Nyonya lalu bertanya pada pelayannya, apa pendapat pelayan itu mengenai perasaan suaminya terhadap dirinya. Madam Tilly menjawab bahwa setiap malam, saat Irwin menunggu di depan pintu untuk menyambut Verwin lalu tertidur, Sang Dukelah yang menggendongnya ke kamar tidur. Irwin tidak percaya dan bertanya lagi pada Madam Tilly, mungkinkah orang lain yang membawanya ke kamar? Namun, pelayan itu membantahnya. Setelah mendengar cerita Madam Tilly, Irwin sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya Verwin tidak membencinya, tapi dia tidak mengerti kenapa suaminya bersikap begitu manis hanya di belakangnya saja. Di malam yang sama, Verwin sedang bekerja di kediaman Kaisar, dan sang kaisar menyadari bahwa nama Nona Carlyle mulai sering disebut-sebut di kalangan sosial. Verwin menjawab dengan agak ketus, dia bilang dia tahu apa yang terjadi karena semua orang memang sedang membicarakannya. Bahkan kaisar sendiri pun menyadari ada sesuatu yang berubah dari sang duchess, terutama karena dia selalu menunggu suaminya di depan pintu setiap malam. Sang duke tidak mengerti kenapa dia harus meninggalkan pekerjaannya hanya untuk menggendong istrinya ke tempat tidur, lalu kembali lagi ke istana. Dia sempat berpikir, mungkin istrinya tidak mau orang lain melihatnya mengerucutkan bibir saat tidur, atau mungkin dia tidak ingin siapapun melihat betapa lucunya dia saat sedang terlelap. Lalu dia sadar bahwa dia sendiri pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan dia bertanya-tanya apakah ini cara baru Irwin untuk mengerjainya atau dia memang sudah benar-benar berubah. Kaisar mengingatkan Verwin pada hari pertama dia bertemu istrinya, karena saat itu tatapan Verwin persis seperti sekarang. Yang mulia, mengumumkan kepada Sang Duke bahwa dia telah memutuskan untuk ikut serta dalam festival budaya dan akan hadir di sana bersama Sang Permaisuri. Sang Duke memperingatkan Kaisar bahwa Irwin mungkin akan bersikap kasar karena masa lalunya, dan juga karena dia belum pernah muncul di masyarakat setelah menikah. Kaisar penasaran bagaimana Irwin akan menangani festival itu, mengingat dia sudah mengatur penampilan dari para pianis terbaik dan bahkan berencana untuk tampil sendiri. Beliau juga terkejut karena Sang Duke baru mengetahui hal ini sekarang, padahal mereka tinggal di bawah atap yang sama. Sang Duke berkata bahwa sekarang apapun bisa diharapkan dari Irwin, dan hal itu membuatnya khawatir. Kaisar memberi isyarat kepada Verwin bahwa tindakan Irwin mungkin merupakan tanda perdamaian dan janji bahwa dia akan berperilaku lebih baik. Saat hendak pergi, Kaisar meminta Verwin agar tidak mengecewakannya. Siapa tahu, mereka akan segera memiliki anak yang mewarisi darah keluarga Verma dan Carlyle. Keesokan harinya, para pelayan datang menemui Sang Duchess untuk memberitahu bahwa persiapan aula perjamuan utama sudah selesai dan pianonya sudah ditutup, agar tidak berdebu. Irwin pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka. Para pelayan menyadari bahwa watak nyonya mereka telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Tinggal 3 hari lagi sebelum acara dimulai dan beberapa keluarga bangsawan sudah bersiap untuk bergabung. Bagi Irwin, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukanlah sosok jahat seperti yang dirumorkan, melainkan seorang wanita dan istri yang penuh pengabdian. Madam Tilly muncul di kamar nyonyanya dan membawakan gaun yang dibuat khusus. Irwin ingin segera mencobanya, agar dia bisa melakukan penyesuaian jika diperlukan. Saat Kate, dalam tubuh Irwin, melepaskan pakaiannya, dia pergi ke cermin dan menyadari bahwa bentuk tubuhnya ternyata cukup bagus. Saat Kate sedang mengagumi tubuh barunya di cermin, Sang Duke tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Sang Duke meminta waktu sebentar pada istrinya. Irwin merasa sangat malu karena harus bertemu Sang Duke hanya dengan pakaian tidur. Sang Duke merasa tidak ada yang salah dengan itu, tapi Irwin bersikeras untuk menjaga etika. Mereka pun mulai berbincang tentang acara-acara yang sudah lama tidak diadakan di kediaman itu. Setelah itu Sang Duke mengajukan pertanyaan lain. Dia ingin tahu, kenapa tiba-tiba Irwin mulai bertingkah berbeda, dan apakah dia sudah siap untuk mengubah sikapnya terhadap suaminya. Irwin menolak kata-katanya itu. Sang Duke menepuk dahinya dengan cemas, menegur Irwin karena mengadakan festival tersebut, yang kemudian dijawab oleh Irwin bahwa dia hanya menjalankan tugasnya.
Dia mengingatkan suaminya bahwa Verwin sendirilah yang dulu mendorongnya untuk ikut terlibat. Saat sedang mengatur acara, Irvine terang-terangan menunjukkan rasa tidak puasnya. Bahkan dia sempat memberi kode kalau bakal ada konsekuensi yang menanti. Pas dia mau menghindar, dia malah tersandung dan jatuh. Dia merasa malu banget di depan suaminya sendiri. Waktu dia melihat, ternyata dia jatuhnya bareng sang duke. Dia pun bertanya ke suaminya, apa selera suaminya itu emang seaneh itu? Karena sekarang dia lagi nggak pakai makeup tebal, dia pun merasa sangat tertekan dan akhirnya berteriak. Ada pria setinggi 2 meter yang berbaring tepat di atasnya. Sang duke beralasan kalau dia nggak melakukan itu, Irvine pasti bakal terus menghindarinya. Irvine membantah, dia bilang dia bukannya menghindar tapi justru lagi berusaha memperbaiki segalanya. Mendengar ucapan Irvine, sang duke malah makin mendekat. Irvine berusaha menghentikan Furin. Dia lalu bertanya apa sih yang sebenarnya membuat suaminya itu sampai berbuat sejauh ini. Sang duke bilang kalau Irvine cuma memakai tugas-tugasnya sebagai alasan buat mendapatkan kemauannya. Ekspresi suaminya itu benar-benar bikin Irvine merasa terancam. Irvine menyarankan supaya mereka bicara di lantai atas saja, biar suasananya lebih pas buat mengobrol dengan serius. Furin menegaskan enggak bakal melepaskan Irvine sebelum mendengar kejujuran yang sebenarnya. Irvine pun mengulang lagi kalau dia cuma mau memperbaiki hubungan mereka. Dia nggak habis pikir kenapa suaminya nggak bisa menerima niat baiknya. Pas dia mau mendorong sang duke, nggak sengaja dia malah melepaskan kancing kemejanya. Furin makin merapatkan tubuhnya ke Irvine dan menyuruhnya mengulangi ucapannya, lalu dia memperingatkan Irvine buat berhenti main-main. Irvine membantah semua tuduhan sang duke dan bilang kalau dia menyesali perbuatannya dulu. Tapi sang duke tetap nggak paham apa sih yang sebenarnya diincar istrinya ini. Dia menjelaskan kalau dia melakukan semua kewajiban sebagai duchess demi menyelesaikan kontrak pernikahan mereka dengan sukses. Sang duke tertawa sinis melihat betapa entengnya Irvine bicara. Dia pun menuduh istrinya itu cuma sedang bersandiwara. Irvine sadar kalau suaminya sudah salah paham. Di sisi lain, sang duke mulai merasa ada yang tidak beres dan mulai ragu dengan pikirannya sendiri. Dia mulai mencurigai sesuatu yang lain. Jadi dengan kasarnya dia bilang kalau selama mereka menikah, Irvine cuma menganggapnya seperti sampah. Dia menyebut istrinya itu sampah yang menyedihkan dan menuduh Irvine mau menipunya cuma supaya bisa mengandung anaknya dengan mudah. Irvine pun menangis di depan suaminya. Dia baru sadar kalau di situasi begini pun, semua kerja kerasnya cuma dibalas dengan rasa tidak percaya. Dia nggak mengerti kenapa dia nggak bisa jadi penyanyi saja, kenapa harus lahir kembali di tubuh Duchess antagonis ini. Semua upayanya terbentur dinding ketidakpercayaan Sang Duke. Tapi kali ini, Sang Duke kaget melihat Irvine menunjukkan emosinya. Selama 4 tahun pernikahan mereka, Irvine nggak pernah bersikap seperti ini. Tapi Irvine malah menjawab ketus kalau dia menangis ya karena air matanya keluar sendiri saja. Sang Duke akhirnya memberikan serbet dan menyuruhnya menghapus air mata. Dia mencoba untuk menenangkan istrinya itu. Dia bilang kalau tangisan nggak bakal mengubah apapun. Sambil berkata begitu, Sang Duke langsung memegang tangan Irvine tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Irvine nggak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi, jadi dia merespons dengan ketus seperti sebelumnya. Pria itu nggak tega melihat istrinya menangis, jadi dengan tenang dia menghapus air mata di wajah Irvine dengan tangannya sendiri. Setelah itu, dia berdiri dan bilang kalau memang ada salah paham di antara mereka, maka Irvine harus menjelaskannya sekarang juga. Dia juga bertanya, apa alasannya Irvine yang selama 4 tahun ini cuma bisa bikin dia kesal, tiba-tiba memutuskan untuk berubah? Sang nyonya menjawab kalau dia sangat menyesal sudah membuat suaminya menderita, dan merasa gagal karena bahkan tidak bisa menjalankan tugas minimal sebagai seorang duchess. Dia juga kembali menegaskan kalau dia mau menebus kesalahannya dengan menjalankan perannya sebagai duchess dan melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini bakal dia lakukan selama sisa 1 tahun pernikahan mereka, yang totalnya 5 tahun dan diakui secara resmi oleh kaisar. Setelah itu, Sang Duke bertanya lagi soal anak, tapi Sang Duchess bilang kalau dia bahkan tidak pernah terpikir soal punya anak. Dia bilang dia nggak bakal membiarkan pikiran itu muncul di masa depan, jadi suaminya tidak perlu khawatir. Tapi sebenarnya, pendapat suaminya itu bikin dia marah. Sang Duchess tidak memperlihatkan amarahnya dan bilang kalau dia tahu betul suaminya menikahinya cuma karena perintah kaisar. Karena waktunya tinggal 1 tahun lagi, dia bakal bersikap seperti Duchess yang sebenarnya, dan setelah itu, mereka bakal bercerai. Dia bilang lebih baik suaminya punya anak dengan wanita yang benar-benar dia cintai saja. Setelah mendengar penjelasan itu, Furin pun pergi.
Furin bilang kalau dia menerima pilihan istrinya. Kate pun sadar kalau suaminya itu sebenarnya masih belum sepenuhnya percaya padanya. Dia memikirkan dosa apa yang pernah dia perbuat sampai harus lahir kembali di tubuh Irvine Lilius ini. Sang duke masih nggak habis pikir gimana istrinya yang dingin itu bisa menangis di depannya. Air mata yang bening seperti batu kecubung terus mengalir dari matanya. Ini pertama kalinya dia melihat istrinya sebingung itu, dan itu membuatnya jadi lebih peka. Tiba-tiba, Nyonya Tilly menghampiri sang duke. Dia bertanya apa sang duke sudah memberikan gaun itu ke istrinya. Dia juga menyadari kalau sang duke nggak cuma memberikan gaun, tapi juga sempat mengobrol. Dia menyebutkan soal obrolan ringan, contohnya seperti memuji betapa cantiknya gaun yang dipakai istrinya itu. Setelah itu, Nyonya Tilly bertanya apa sang duk benar-benar nggak melihat semua usaha Irvine. Tapi sang duk diam saja dan nggak menjawab pertanyaan itu. Dia bertanya apa sebenarnya arti tangisan seorang wanita. Nyonya Tilly menjawab kalau biasanya wanita menangis karena mereka sedang merasa sedih. Akhirnya, Nyonya Tilly sadar kalau sang duke bertanya begitu karena sang istri baru saja menangis di depannya. Tapi sang duke malah bilang kalau itu tidak perlu dibahas. Untuk mencari tahu tentang hal itu, dia meminta Madam Tilly segera kembali ke kamar Irwin agar wanita itu bisa mengenakan gaunnya. Begitu Madam Tilly pergi, Verin mendekat ke pintu untuk mendengarkan apakah Irwin sudah berhenti menangis. Dia memastikan semuanya baik-baik saja dan merasa lega, sambil bergumam bahwa syukurlah Irwin sudah tidak menangis lagi. Namun kemudian dia tersadar bahwa dia mulai mengkhawatirkan wanita itu. Sang duke merasa, hal ini benar-benar omong kosong karena dia ingat betul bagaimana perlakuan Irwin kepadanya selama 4 tahun pernikahan mereka. Di antara Kekaisaran Tia dan Kadipaten Verma, setelah pertempuran yang panjang, pasukan kekaisaran akhirnya mencapai ibu kota, Kadipaten Verma. Di sanalah Verin pertama kali bertemu dengan calon istrinya, Irwin. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mencintai siapapun sedalam cintanya pada wanita ini. Itu juga pertama kalinya dia harus terjun ke medan perang hanya demi memenangkan hati seseorang. Sepertinya, pernikahan mereka adalah keputusan kaisar untuk menyelesaikan masalah diplomatik, padahal itu semua adalah hasil dari keinginan yang menggebu-gebu dari adik laki-laki kaisar sendiri. Niat Duke Verin untuk menikahi Irwin sudah sangat jelas, bahkan saat wanita itu menginjakan kaki di Kekaisaran Tia. Sebagai putri dari negara yang kalah perang, Irwin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun Verin percaya bahwa jika dia menunjukkan tekad yang cukup, Irwin akan terbiasa dengan kehidupannya sebagai seorang istri duke. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Irwin akan bahagia bersamanya, meskipun dia telah melakukan segalanya untuk wanita itu, ternyata itu semua hanyalah ilusi. Kata-kata pedas yang dilontarkan Irwin padanya di malam pertama membuat Verin harus menggertakkan gigi. Apalagi ucapan, aku lebih baik mati daripada harus tidur denganmu, benar-benar membuat jantungnya terasa berhenti, dan bahkan setelah bertahun-tahun, dia berusaha keras, kebencian Irwin tidak kunjung hilang. Hari acara yang seharusnya dihadiri oleh semua orang pun tiba, dan sang Duchess memutuskan untuk menunjukkan kemampuan bernyanyinya di depan para pelayan. Semua orang sangat menantikan latihan Irwin. Pelayan Marian berkata bahwa dia pernah dengar kalau orang-orang yang paling berbakat biasanya sangat tidak percaya diri, tetapi majikannya itu sangat bertalenta hingga bisa mengejutkan semua orang di sekitarnya. Kate berterima kasih kepada semuanya, tetapi dia ingat bahwa sebelum masuk ke tubuh Irwin, dia adalah seorang calon penyanyi dengan latar belakang pendidikan musik. Namun tiba-tiba Madam Tilly masuk ke dalam ruangan. Dia mengabarkan bahwa Yang Mulia Kaisar telah tiba bersama Permaisuri dan Duke Verin, yang sama sekali tidak mereka duga akan hadir. Di sana, Irwin tahu bahwa dia tidak boleh membuat kesalahan sekarang, terutama di momen penting ini, karena alasan mengapa standarnya dibuat begitu tinggi adalah agar dia bisa dijadikan kambing hitam. Jika dia melakukan kesalahan sekarang, mereka akan menganggap tujuannya adalah untuk mempermalukan Verin. Selain itu, ini adalah hari debut publik Irwin, jadi Kate harus membuktikan kepada orang-orang melalui perilakunya bahwa dia adalah istri yang baik dan benar-benar layak bagi suaminya. Setelah mempertimbangkan masak-masak tentang debutnya yang akan datang, Irwin memutuskan untuk keluar menemui para tamu. Saat Irwin hendak pergi, Madam Tilly memintanya menunggu sebentar, karena sang tuan ingin menemuinya. Sang Duchess merasa takut, untuk apa suaminya ingin menemuinya padahal dia sangat membenci Irwin. Sambil beranjak pergi, Irwin berkata bahwa mulai hari ini, suaminya akan berubah pikiran tentang dirinya.
Saat melangkah keluar ruangan, dia melihat siluet seorang pria di balik pintu. Pria yang berdiri di balik pintu itu mendengar semua yang dikatakan Irwin. Dan setelahnya, dia berkata bahwa istrinya itu berpikir terlalu gegabah. Setelah para pelayan pergi, hal ini membuat Irwin ketakutan karena dia merasa ngeri jika harus berduaan dengan suaminya. Begitu para pelayan pergi, Ferin menutup pintu di belakang mereka dan tetap tinggal berdua saja di dalam ruangan bersama istrinya. Namun Irwin yang ketakutan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Ferin ingin menyentuh sang duces. Tetapi, wanita itu langsung menepis tangannya. Sang duke seketika berucap bahwa ini adalah keinginan asli istrinya dan dia yakin Irwin ingin memukulnya. Sang istri bereaksi saat sang duke menatapnya dengan tatapan yang mengerikan, hingga dia merasa ketakutan. Namun sang duke berkata bahwa dia hanya mencoba menyingkirkan rambut dari wajah istrinya. Sambil berjalan pergi, Ferin bercanda bahwa dia hanya ingin mencairkan suasana sedikit, meskipun wanita seperti Irwin mungkin tidak akan memahaminya. Sang istri sangat terkejut karena dia tidak mengerti bagaimana pria berhati dingin seperti ini bisa tertawa. Setelah itu, dia bergumam bahwa jika Ferin mencoba menenangkannya dengan cara seperti itu, maka dia yakin suaminya itu akan terbiasa dengan penampilan barunya. Sang duke merasa malu mendengarnya dan berkata, bahwa jika dia berperilaku tidak pantas di upacara debut nanti, orang-orang akan menertawakannya. Mereka harus segera menemui tamu-tamu, karena semua orang sudah menunggu Irwin. Setelah itu, mereka pergi ke upacara bersama-sama. Saat sedang menuruni tangga, Irwin meminta suaminya untuk berjalan lebih lambat karena gaunnya sangat tidak nyaman hari itu. Saat berjalan menuruni tangga besar, Irwin menginjak ujung gaunnya sendiri dan mulai jatuh terpeleset. Dengan panik, Ferin segera mengulurkan tangannya sebagai tanda bantuan dan rasa pedulinya. Namun usahanya untuk menangkap sang duces tidak berhasil. Dia tidak sempat menangkapnya tepat waktu. Irwin jatuh dan kepalanya terbentur anak tangga, yang menyebabkannya pingsan. Acara di kediaman mewah itu baru saja akan dimulai dan situasi konyol seperti ini malah menimpa Irwin. Seluruh tamu undangan sudah berkumpul di aula. Dansa. Para tamu di sekitar sedang berdiskusi tentang bagaimana mansion tempat mereka berada sekarang sama sekali tidak berubah sejak masa Duke Carlisle yang terdahulu. Salah satu pelayan dari mansion Duke Carlisle menghampiri para pria yang sedang melihat-lihat itu dan mulai berbincang. Kabar kalau sang Duchess bakal nyanyi hari ini langsung kesebar luas. Nggak lama setelah itu, salah satu pria di sana ngelihat para pelayan lagi sibuk bantu sang Duchess dari Carlisle buat nyiapin segalanya. Karena sang Duchess dijadwalin buat nyanyi hari itu, Duke Sable pun mutusin buat datang ke acara tersebut. Kalau cuma malam biasa, dia pasti nggak bakal nongol. Tapi fakta kalau istrinya bakal nyanyi benar-benar ngerubah segalanya. Di saat itu, sang Duchess lagi duduk di atas kasur di kamarnya sambil diperiksa sama dokter. Dokter bilang ke sang Duke kalau lukanya nggak begitu parah. Tapi bakal sulit banget buat dia berdiri di panggung karena pergelangan kakinya cedera. Furin mulai nyalahin dirinya sendiri atas semua ini. Soalnya kalau aja dia nggak jalan secepat itu, hal kayak begini nggak bakal terjadi. Tapi Irwin nggak peduli sama lukanya. Dia langsung mutusin buat pergi ke festival itu. Dia ngerasa malu karena udah bikin para tamu nunggu lama. Apalagi banyak orang penting yang udah datang. Tapi pas dia mulai jalan, dia baru sadar kalau gerak itu susah banget gara-gara cederanya. Di saat yang tepat, suaminya langsung nangkep dia biar nggak jatuh. Sang Duke maksa supaya dia dengerin omongan dokter. Katanya itu kan cuma satu lagu, dan nggak bakal ada yang peduli juga kalau dia nggak jadi nyanyi. Tapi Irwin ngerasa harus tetap datang. Soalnya lagu yang bakal dia nyanyiin itu khusus buat Furin seorang. Sang Duke seakan nggak percaya sama pendengarannya, jadi dia nanya sekali lagi. Irwin negesin niatnya itu ke suaminya dan minta Sang Duke buat dengerin lagunya baik-baik. Setelah itu, Sang Duke megang tangan istrinya dan nuntun dia masuk ke aula buat nemuin para tamu. Kabar kalau lagu Irwin dipersembahin khusus buat Sang Duke bikin dia ngerasa malu-malu kucing. Dia juga minta Irwin buat nggak nunjukin sisi ini ke orang lain, karena Irwin yang asli itu cuma miliknya. Sementara itu, Duke Sable terus nanyain pelayan kapan Sang Duchess bakal turun. Baru setengah jam di festival, Sable udah abisin gelas sampahnya yang ketujuh. Kaisar negur Duke Sable karena acaranya bahkan belum mulai, tapi dia udah mabuk-mabukan. Kaisar juga minta dia buat jaga sikap. Bahkan Kaisar sendiri pun sadar ada yang beda sama perasaan Sang Duchess terkait festival budaya ini. Di saat itulah, Sang Duchess dan Duke turun lewat tangga. Semua orang syok ngelihat perubahan pada diri Irwin.
Soalnya pas pernikahan dulu, semua orang tahu kalau mereka itu dingin banget satu sama lain, udah kayak musuh yang baru kelar perang. Nggak ada yang paham kenapa Furin natap istrinya kayak gitu. Dia ngelihat Irwin dengan mata yang penuh cinta. Suasananya berasa kayak taman yang lagi bermekaran. Wangi semerbak ada di mana-mana, tapi sebenarnya beberapa tanaman itu adalah duri. Sang Duces nyapa para tamunya dengan sangat ramah. Kaisar bilang kalau dia sempat khawatir karena Irwin udah lama nggak kelihatan di istana kekaisaran atau di lingkaran mereka. Dia juga dengar kalau Irwin baru aja pingsan dan nanya gimana keadaannya sekarang. Irwin menjawab Kaisar dengan sangat sopan dan berterima kasih atas perhatiannya. Tapi tiba-tiba Sabel dengan lancangnya motong pembicaraan mereka. Dia malah bilang kalau bakal lebih baik kalau Irwin jadi istrinya aja daripada jadi istri Furin. Kate sadar kalau dia nggak begitu kenal sama Sabel karena nggak pernah ketemu dia di dalam buku. Jadi dia pikir lebih baik nggak usah deket-deket sama orang ini. Dia terus minta maaf karena selama 4 tahun ini nggak bisa jalanin tugasnya dengan benar. Mulai sekarang, dia bakal berusaha sekuat tenaga buat jadi Duces yang baik. Dia juga janji bakal bawain sebuah lagu sebagai bukti dan minta semua orang buat nungguin dia. Dia mempersembahin lagunya buat Furin dan narik napas dalam-dalam dengan penuh perasaan, siap buat bawain mahakarya musiknya. Pas dia mulai nyanyi, semua tamu langsung terpana karena nggak nyangka kalau Irwin ternyata seberbakat itu. Buat sesaat, Irwin ngerasa penonton benar-benar nikmatin penampilannya dan kakinya nggak sakit sama sekali. Tapi di tengah-tengah lagu, dia ngerasa sakit yang luar biasa di kakinya. Di depan semua penonton di aula, Irwin jatuh tersungkur di atas panggung. Tapi dia nggak berhenti dan tetap lanjutin nyanyiannya yang luar biasa itu. Saat itu juga, Furin lari nyamperin dia dan mau gendong dia. Tapi Irwin nahan dia dan tetap lanjut nyanyi sambil duduk di lantai. Yang ada di pikiran Irwin cuma satu hal, yaitu dia nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi, dia nemuin kekuatan buat tetap lanjut tampil seolah-olah nggak ada hal buruk yang terjadi. Para tamu ngerasa kalau posisi gadis itu mirip banget sama adegan di opera, soalnya dia nyanyi sambil berlutut. Tapi Sang Duke nggak dengerin omongan siapapun karena dia udah benar-benar terpesona sama nyanyian istrinya. Semua yang hadir di sana bisik-bisik kalau mereka belum pernah dengar sesuatu yang lebih memukau seumur hidup mereka. Begitu Sang Duce selesai nyanyi, Sabel ngerasa kalau sekuntum mawar merah bakal bikin lagu ini makin berkesan. Pas Sabel mau deketin Sang Duces, Furin langsung nyadar dan nerobos orang yang berdiri di depannya. Pas nyampe di depan Irwin, Sang Duke langsung nyium tangannya, sambil bilang makasih buat lagu indah yang udah dinyanyiin dengan sangat berani buat dia. Sabel ngerasa nggak puas sama tindakan Sang Duke, tapi Sang Duke malah bilang ke istrinya kalau mulai sekarang dia nggak boleh nyanyiin lagu tentang dia di depan umum. Soalnya dia pengen denger lagu itu cuma buat dia sendiri. Dia pengen Irwin tetap jadi Duces miliknya seorang. Dia ingin Irwin dan seluruh dunianya hanya menjadi miliknya. Dalam novel populer berjudul Furin dan Stella, tokoh antagonis utamanya, Irwin Lilius, hanya muncul sebentar di awal cerita untuk mendorong pemeran utama bersatu. Perannya sangat sederhana dan kecil, yaitu mati demi cinta orang lain. Dalam cerita aslinya, pasangan ini hanya terikat oleh kontrak pernikahan, tidak lebih, dan tidak ada satupun bagian yang menuliskan kalau Furin sedikit saja menyukai Irwin. Jadi, kenapa dia bilang begitu? Kate tidak mengerti kenapa Sang Duke ingin dia menyanyikan lagu ini secara pribadi untuknya, dan kenapa dia ingin sisi cerah ini hanya menjadi miliknya sendiri. Lagi pula, di cerita aslinya, dia hanya bersikap semanis ini kepada tokoh utama, bukan kepada Irwin. Dia tidak punya perasaan apapun pada istrinya itu. Maka Sang Duces berkata bahwa dia akan bernyanyi untuk suaminya 1000 kali lagi. Setelah ini, Permaisuri Celestia memanggilnya dan memuji suaranya yang merdu. Sang Duces merasa sangat senang mendapat pujian dari Permaisuri. Saat Irwin ingin mendekati Permaisuri, Sang Duke menggandeng tangannya dan berkata kalau dia takut membiarkan Irwin pergi sendirian. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi Sang Duke beralasan bahwa mereka harus menunjukkan diri di depan publik sebagai pasangan yang serasi gara-gara hal ini. Irwin berterima kasih kepada Permaisuri, mengatakan bahwa dia sangat menghargai kehadirannya di festival budaya ini dan meminta maaf karena tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Saat Furin melihat rambut istrinya sedikit berantakan, dia memutuskan untuk merapikannya. Irwin mulai merasa khawatir karena dia pikir sudah terlambat bagi mereka untuk menunjukkan kesan sebagai pasangan yang harmonis. Orang-orang yang berdiri di sekitar pasangan itu, sambil melihat betapa lembutnya Furin merapikan rambut istrinya, merasa sangat tersentuh. Malam pun tiba tanpa terasa,
dan semua tamu mulai berkumpul untuk berpamitan kepada Sang Duchess sambil mengucapkan terima kasih yang tulus atas malam yang indah dan penampilannya yang luar biasa. Para tamu pergi dengan perasaan sangat senang. Bahkan permaisuri sendiri mengaku terharu sampai meneteskan air mata karena nyanyian Irwin, dan Kaisar menyebut Irwin sebagai penjahat yang sebenarnya karena selama ini dia tidak pernah menunjukkan kemampuan vokal yang seanggun itu di depan publik. Kaisar dan permaisuri langsung mengundang Irwin dan Furin ke pesta dansa mereka, yang membuat Irwin sangat terkejut sekaligus senang karena ini adalah kesempatannya untuk mewujudkan rencananya tampil sebagai istri terbaik di depan umum. Tapi Sang Duke mulai mengutarakan kekhawatirannya soal undangan itu karena Irwin sudah lama tidak muncul di hadapan publik dan tidak mengenal siapapun di lingkaran sosial tersebut, dia mungkin akan merasa sangat canggung. Jadi, jika Irwin tidak mau, dia tidak akan memaksanya. Tiba-tiba, Sveum muncul dan berinisiatif untuk menjaga Nyonya Irwin. Kaisar menyuarakan ketidaksukaannya pada tingkah laku dan sopan santun Sveum karena dia bahkan bukan tunangannya, tapi berani memberikan dukungan yang aneh kepada istri orang lain. Tanpa memedulikan Kaisar, Sveum mulai mengganggu Irwin dengan berbagai pertanyaan. Dia begitu gigih sampai-sampai mencoba menyentuh wajah Sang Duchess. Tanpa menunggu pria aneh itu menyentuh istrinya sendiri, Furin langsung menepis tangannya. Sveum sangat marah, tapi Furin dengan santai bilang, kalau dia cuma sedang mengusir nyamuk yang mengganggu dan meminta maaf, sambil menegaskan bahwa seharusnya Sveumlah yang meminta maaf pada Irwin. Furin memberitahu Kaisar bahwa dia akan mendampingi istrinya dan menerima undangan tersebut. Kaisar merasa sangat tersanjung dan menantikan kehadiran pasangan itu di jamuannya. Tamu-tamu yang tersisa pun pergi, meninggalkan Sang Duke dan Duchess sendirian setelah mereka mengantar kepulangan para tamu. Furin berterima kasih kepada istrinya dan memujinya sebagai gadis yang baik, tapi sudah waktunya bagi dia untuk pergi. Dia hendak beranjak, tapi Irwin dengan lembut menahan tangannya. Dia benar-benar didera rasa, penasaran yang luar biasa. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya apakah Sang Duke menyukai lagunya. Tapi sebelum sempat mendengar jawabannya, Irwin langsung bertanya apa pendapat Sang Duke tentang dirinya. Dia bilang kalau dia ingin tahu kebenaran dari mulut suaminya sendiri. Saat itu, Furin menyadari bahwa dia sedang memikirkan betapa manis dan cantiknya Irwin, dan hatinya yang selama ini terbelenggu selama sekian lama, kini terasa benar-benar bebas. Sekarang dia hanya ingin memeluknya, tapi bukannya kata-kata manis, dia malah bilang kalau Irwin sudah cukup sering meneriakinya selama 4 tahun terakhir dan suaranya benar-benar luar biasa sampai-sampai suara pianonya saja tidak terdengar. Setelah mengucapkan itu, Furin merasa sangat malu dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan dengan lantang, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan karena sebenarnya pikirannya penuh dengan hal lain, sesuatu yang sangat indah. Mendengar ucapan Sang Duke, Irwin menjadi sedih dan berkata bahwa dia tahu selama 4 tahun terakhir ini, dia sudah bersikap sangat menjijikan padanya. Furin pun memutuskan untuk bertanya kepada Sang Duchess, apakah benar apa yang dia katakan sebelumnya tentang keinginan untuk dimaafkan? Dan Irwin dengan yakin menjawab iya. Sambil menghela napas panjang dan seolah memegang kepalanya yang terasa pening, Sang Duke berkata bahwa orang-orang tidak bisa berubah secepat itu, tapi dia jujur mengakui kalau dia memang sedang menunggu perubahan dari Sang Duchess. Sang Duke terbawa oleh perasaannya dan menyatakan cintanya kepada Sang Duchess, karena selama 4 tahun ini dia telah bersabar dan menunggu saat yang tepat untuk bisa mengatakannya. Tapi selama ini Irwin tidak pernah bersikap jujur dan tulus kepadanya, dan dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa bahkan di momen sehangat ini pun, Irwin masih saja berpura-pura dengan mata yang penuh dengan segala macam rencana tersembunyi. Dengan penuh kesedihan, dia menjawab dengan penuh pengertian. Irwin tahu kalau Sang Duke nggak mungkin bisa berubah dalam sekejap. Saat hendak pergi, dia bilang kalau dia sangat berterima kasih kepada Sang Duke untuk malam ini. Dia nggak paham kenapa suaminya itu bisa begitu baik di depan orang banyak, tapi saat berdua saja, dia seolah menyayat-nyayat hatinya. Pria itu nggak bisa membiarkannya pergi, jadi dia berlari dan memeluknya dengan erat. Lalu, dia mendekat ke telinganya, dan membisikkan keinginannya agar Sang Duchess nggak meninggalkannya. Irwin benar-benar nggak habis pikir apa yang sebenarnya ada di pikiran pria itu. Tadi begitu dingin, sekarang malah memeluknya. Irwin pun memintanya untuk melonggarkan tangannya karena dia memeluknya terlalu erat. Dia bilang ke Sang Duke kalau dia nggak akan kabur darinya.
Sesaat kemudian, Sang Duke mengaku kalau dia sebenarnya memang menikmati nyanyian Irwin. Sang Duchess mengingatkannya kalau tadi dia bilang itu cuma sekadar pertunjukan. Merasa menyesal dengan ucapannya, Sang Duke berdalih kalau dia cuma salah bicara saja. Bagaimanapun, dia melihat sendiri betapa kerasnya Irwin bersiap-siap untuk penampilannya itu, jadi dia nggak bisa menyebutnya hal lain. Irwin menyahut kalau akan lebih baik jika hal itu nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Di depan umum dia begitu manis, tapi kalau lagi berdua, sikapnya kasar sekali. Untuk membuktikan itikat baiknya pada sang istri, Sang Duke pun menciumnya. Setelah malam yang penuh drama dan sangat nggak biasa itu, Sang Duchess kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Dia mulai memikirkan kembali semua yang telah terjadi di kepalanya. Dia nggak tahu apa tindakannya selama ini ada gunanya atau enggak. Dia juga nggak paham di mana letak ketulusan suaminya. Pasalnya, kalau dia sampai nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran pria itu, dia bisa-bisa terbunuh. Di saat itulah, Nona Tilly masuk ke kamar untuk membantu majikannya berganti pakaian. Sang Duchess menunjukkan ketulusannya dan berterima kasih pada Nona Tilly atas bantuannya. Nona Tilly pun bertanya apa yang dikatakan sang suami. Soal penampilannya yang luar biasa itu. Dia yakin banget kalau Sang Duke pasti memujinya. Irwin mengingat kembali kejadian malam itu dan menceritakan apa yang dikatakan suaminya soal dia yang gak sekadar pamer pertunjukan. Nona Tilly mencoba menenangkan Sang Duchess dan berkata, kalau Sang Duke pasti nggak bermaksud begitu. Dia juga bilang kalau Sang Duke itu orang yang sangat jujur, jadi terkadang kata-katanya terdengar kasar, padahal aslinya nggak gitu. Sang asisten menyarankan Irwin untuk jalan-jalan di taman, karena udara malam bisa membantunya rileks dan menjernihkan pikiran. Sementara itu, Sang Duke lagi duduk di ruang kerjanya dan merasa seperti mau gila. Dia sadar kalau dia sudah bertindak impulsif karena mencium Irwin. Tenggelam dalam kegalauan, dia merasa seharusnya dia diam saja tadi. Karena pendapatnya soal nyanyian Irwin terdengar terlalu kasar, dia merasa pikiran yang mencemaskan wanita itu terus menghantuinya. Dadanya mulai terasa sesak, jadi dia memutuskan untuk berjalan menuju jendela. Nggak disangka, dia melihat Irwin sedang duduk di paviliun taman dari balik jendela tersebut. Setelah Irwin melihat ke sekeliling dan memastikan nggak ada orang di sana, dia melepas sepatunya dan berbaring. Dia merasa sangat nyaman. Karena Sang Duke terus memperhatikannya dari jendela, dia merasa seperti sedang mengintip, padahal mereka sudah menikah. Irwin merasa ada yang memperhatikannya, dan saat menoleh ke belakang, dia melihat seseorang di jendela. Tapi perhatiannya teralihkan oleh Nona Tilly yang datang membawakan macaron dan coklat panas. Di saat itulah, Sang Duke mengambil kesempatan untuk segera bersembunyi karena merasa malu pada dirinya sendiri. Hari pun berakhir. Pagi pun tiba. Saat Irwin membuka matanya dan sadar kalau dia masih berada di mansion, Nona Tilly membangunkannya dan mengingatkan, kalau mulai hari ini, dia harus menyambut sang tuan saat pria itu tiba di istana. Nona Tilly sudah menyarankan ide ini, kemarin saat minum teh, tapi sepertinya Irwin benar-benar lupa karena kejadian semalam. Nona Tilly bilang kalau sang tuan sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang Irwin bayangkan, dan menyarankannya untuk terus melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Tapi Irwin sadar kalau 4 tahun sudah berlalu sejak pernikahan mereka. Sebentar lagi pria itu akan meminum anggur beracun, dan dia yang akan disalahkan atas hal itu. Dia juga sadar kalau dia bakal melihat suaminya bersama wanita simpanannya sebelum dia mati, supaya itu nggak terjadi. Dia harus segera memperbaiki hubungan mereka secepat mungkin. Jadi dengan antusias, dia bertanya pada Nona Tilly bagaimana cara untuk lebih dekat dengan suaminya. Nona Tilly nggak menyangka kalau Sang Duchess begitu mengkhawatirkan hubungannya dengan sang suami. Sambil tersenyum penuh arti, dia bilang kalau dia tahu cara untuk meyakinkan Sang Duke akan ketulusan Sang Duchess. Pagi harinya, Nona Tilly membantu Sang Duchess berpakaian. Nona Tilly bilang Irwin bisa pergi ke kamar Sang Duke sekarang, dan membantunya memilihkan kancing manset. Sang asisten bilang itu akan menjadi gestur yang sangat berharga dan tulus dari Sang Duchess untuk suaminya. Irwin masih nggak paham gimana hal itu bisa memengaruhi hubungan mereka. Nona Tilly menjelaskan kalau memilihkan kancing manset adalah bentuk rasa suka dan penghargaan. Karena 4 tahun terakhir pasti terasa sangat berat, dia harus memperbaiki hubungan agar pernikahan mereka bisa bersemi kembali. Nyonya Tilly memberi isyarat kepada Irwin kalau cara paling ampuh untuk memperkuat pernikahan mereka adalah dengan menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Menghasilkan ahli waris, tapi Verwin sama sekali tidak menyangka hal ini.
Nona Tilly melanjutkan bahwa usia pernikahan mereka hampir memasuki tahun kelima. Sebentar lagi, dan sudah jadi tradisi di keluarga Verwin untuk memiliki ahli waris dalam kurun waktu tersebut. Dalam keputusasaan yang mendalam, Irwin menyadari bahwa meskipun dia tidak bisa membangun hubungan asmara dengan suaminya, dia harus melahirkan seorang anak, supaya dia tidak mati. Sang adipati wanita pergi ke kamar Verwin di mana dia bertemu dengan Alfred. Alfred kaget banget melihat Irwin ada di luar kamar. Suaminya di pagi hari. Irwin bilang ke Alfred kalau dia datang ke kamar itu untuk membantu suaminya memilih pakaian. Alfred bilang dengan heran kalau Irwin tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, jadi dia harus melapor kepada Yang Mulia kalau Irwin datang. Tapi Nyonya Tilly marah besar padanya. Dia bilang jangan berani-berani bicara pada Nyonya dengan nada seperti itu dan menyuruhnya segera membuka pintunya. Saat sang Nyonya masuk ke kamar, Alfred dan Nona Tilly mendoakannya agar beruntung. Mereka paham kalau sang Nyonya belum tahu apa arti sebenarnya dari membantu memilih kancing manset. Begitu masuk, Irwin kaget sekali melihat perabotan. Di kamar suaminya ternyata jauh lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Verwin memberikan kamar utama padanya demi menghindari masalah, tapi dia tidak menyangka kalau suaminya tidur di sini. Dia tidak paham kenapa dulu Irwin begitu kejam padanya padahal Verwin sangat baik. Irwin tidak sengaja menginjak tumpukan kertas dan buru-buru memungutnya. Tepat di saat dia sedang mengumpulkan kertas-kertas itu, Verwin masuk ke kamar. Dia kaget karena ini adalah pertama kalinya Irwin datang ke kamarnya. Tapi saat Irwin berbalik, Verwin ternyata sedang setengah telanjang karena baru saja selesai mandi. Irwin syok berat dan mengira dia sedang berhalusinasi. Begitu sadar kalau itu bukan halusinasi, dia teriak histeris, tapi Verwin malah cuma peduli kalau Irwin sudah mengacak-acak dokumennya. Sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Irwin, Verwin bilang kalau dia sudah melanggar privasi pribadinya. Tapi sang nyonya mengelak dan bilang kalau dia cuma datang untuk bantu memilih kancing manset. Verwin kaget, jadi dia tanya apa Irwin tahu apa artinya itu. Terus dia baru sadar kalau Nona Tilly belum memberitahu apapun padanya. Irwin tidak paham apa maksudnya, jadi dia minta suaminya untuk menjelaskannya. Verwin bilang biasanya sang suami punya tenaga jauh lebih banyak di pagi hari. Jadi dia bakal berusaha lebih keras saat pagi, dan sang istri kemudian memilihkan kancing manset untuknya. Jadi, ini sebenarnya alasan untuk menyelinap ke kamar suami di pagi hari. Irwin mikir kalau Verwin cuma mau mempermainkannya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti tradisi ini saja. Irwin menaruh tangannya dengan lembut di dada bidang suaminya, padahal dia tidak paham apa yang sedang dia lakukan. Baru kemudian dia sadar kalau dia melepaskan tangan itu, dia akan kehilangan segalanya. Verwin merasa was-was, jadi dia bilang kalau Irwin cuma bercanda, maka lebih baik dia melepaskan tangannya sekarang. Sang adipati wanita tetap melanjutkan sandiwaranya. Dia bilang Verwin tidak perlu khawatir karena mereka adalah suami istri, hanya saja dia tidak mengerti kalau sang adipati tidak menganggap itu bercanda, jadi Verwin langsung membantingnya ke atas tempat tidur. Irwin membuka matanya dan melihat Verwin ada tepat di sampingnya. Dia ketakutan lalu berteriak, dan sang adipati bertanya dengan suara tenang kenapa dia begitu takut, padahal kan dia sendiri yang tadi ingin menyentuhnya. Di saat itu, Verwin menaruh tangan sang nyonya di dadanya. Setelah ini, Irwin teriak kalau dia cuma bercanda, tapi Verwin bilang ini bukan lagi sekadar candaan tapi sudah jadi tantangan terang-terangan. Sang adipati pasti punya cukup nyali untuk meladeninya. Dia sudah siap melakukan apapun yang mungkin diminta istrinya, tapi Irwin teriak lagi dan bilang satu-satunya hal yang dia inginkan darinya adalah supaya Verwin mengeringkan sisa air di tubuhnya. Setelah dia selesai mandi, mereka berdua merasakan kecanggungan yang luar biasa di antara mereka. Verwin menurut pada sang nyonya dan melakukan apa yang dia minta. Saat itu, Alfred merasa sangat cemas karena sekarang sudah jam 7:30 pagi dan mereka masih belum keluar juga. Tapi sebaliknya, Nyonya Tilly malah santai-santai saja. Alfred bilang dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia nekat mau masuk ke kamar mereka. Nyonya Tilly beraksi cepat dan menarik ujung jas Alfred untuk menghentikannya. Alfred bilang persiapan tuannya memakan waktu 2 kali lebih lama dari biasanya, dan dia harus memastikan semuanya baik-baik saja. Nyonya Tilly bilang kalau Alfred itu polos sekali karena sekarang tuan dan Nyonya sedang menghabiskan waktu berduaan. Tapi Alfred tetap tidak paham.
Jadi dia malah mulai menanyakan hal-hal yang tidak sopan pada Nyonya Tilly. Begitu sang adipati selesai memenuhi permintaan istrinya, Irwin bilang dia mau kembali ke kamarnya karena merasa sangat kelelahan dengan semua yang terjadi pagi itu. Tapi sang adipati menahan tangan istrinya dan minta bantuan untuk memilihkan pakaiannya untuk hari ini. Irwin bertanya apa urusan ini ada hubungannya dengan tradisi keluarga lagi, karena kalau iya, dia tidak mau ikut-ikutan. Sang adipati menjawab, kalau tidak ada tradisi soal topik itu, jadi Irwin pun setuju. Dia memutuskan untuk memilih setelan pertama yang dia lihat. Ternyata itu adalah setelan putih, tapi pas dia menengok ke belakang, dia melihat ada handuk di lantai. Dia langsung ketakutan. Namun, dia melihat kalau suaminya tidak telanjang sama sekali, melainkan sudah berdiri di sana dengan memakai celana. Verwin mengira, kalau Irwin mengharapkan sesuatu yang lebih. Dia pikir itulah yang sebenarnya Irwin inginkan darinya, tapi Irwin langsung membantah kata-katanya. Irwin meminta suaminya untuk segera berpakaian. Saat sang Tuan Duke sedang bersiap, dia meminta Irwin untuk mencarikannya kancing manset. Tiba-tiba, Irwin melihat kancing manset berbentuk hati yang sangat cantik, dan dia langsung menawarkannya kepada Verwin. Tuan Duke pun bertanya apakah ada alasan khusus kenapa dia memilih kancing itu. Sang Duchess menjawab kalau satu-satunya alasan dia memilihnya adalah agar mereka bisa menjadi lebih dekat satu sama lain. Dia ingin mereka berhenti bertengkar dan memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan lembaran baru. Meski terdengar aneh bagi sang duke mendengar hal itu darinya, dia tetap merasa senang. Verwin bilang kalau dia memperhatikan betapa keras usaha Irwin belakangan ini, dan dia berjanji akan mencoba membalas usaha tersebut. Mendengar ini, wajah Irwin langsung berseri-seri karena bahagia. Sepertinya semua rencana Irwin berjalan dengan sangat lancar. Nona Tilly, yang berdiri di balik pintu, mendengar seluruh percakapan antara Irwin dan sang duke. Dia merasa sangat bahagia karena hubungan mereka akhirnya membaik. Di saat itu juga, sang duke dan duchess keluar dari kamar. Tanpa diduga, Alfred dan Nyonya Tilly langsung mengajak pasangan itu untuk sarapan. Semua pelayan pun berkumpul dan bergantian, mengucapkan selamat pagi kepada Tuan Verwin di ruang makan. Sebelum makan dimulai, sang duke memberitahu Irwin kalau mereka akan makan malam bersama. Dia menyuruh Irwin untuk menunggunya dan menyiapkan makan malam larut. Para pelayan pun merasa girang karena Irwin dan Verwin akan makan malam bersama untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan mereka. Sang Duchess pun menanggapi dengan gembira, menyadari kalau mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna di mata semua orang. Tapi kemudian, dia bertanya lagi soal makan malam larut itu, karena itu artinya mereka akan berduaan saja. Sambil mengulurkan tangannya, sang duke memberitahu istrinya kalau dari semua tugas seorang duchess, inilah yang paling penting. Sambil saling berhadapan, Verwin bertanya kenapa Irwin tampak begitu khawatir, padahal dia hanya bicara soal penyatuan mereka. Verwin kemudian bergegas pergi sementara Irwin masih terpaku karena syok. Dia sengaja pergi supaya Irwin tidak sempat membalas apapun. Sang Duchess mencoba berteriak memanggil Verwin untuk menanyakan apa maksud ucapannya tadi. Sambil menunggangi kudanya, Verwin pun berteriak balik kepada Sang Duchess bahwa mereka akan membahas hal itu nanti malam. Pasalnya, setelah malam pertama pernikahan mereka, Verwin dan Irwin tidak pernah tidur seranjang. Dalam cerita aslinya, malam pertama mereka tidak berjalan lancar karena Sang Duchess mengamuk, dan hal itu meninggalkan luka di hati mereka masing-masing. Kate tahu betul kalau dengan deskripsi malam pertama seperti itu, Verwin kemungkinan besar akan menentang adanya penyatuan kembali. Tapi nyatanya, dia tiba-tiba berubah pikiran. Para pelayan yang melihat dan mendengar semua itu pun mulai berbisik-bisik. Jelas ada sesuatu yang salah. Penyatuan kembali bagi mereka terasa mustahil setelah bertahun-tahun berlalu. Irwin pun masih berdiri di sana dengan perasaan syok. Namun Nona Tilly yang ada di sampingnya justru merasa terharu, dan berkata kalau dia yakin nyonyanya pasti akan berhasil. Di sekelilingnya, terdengar teriakan para pelayan yang sibuk menyiapkan segalanya, mulai dari makan malam hingga air mandi. Dengan kelopak mawar yang sudah siap, air mata mulai menggenang di mata Irwin. Dia baru menyadari kalau dia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Nona Tilly mencoba menenangkan Irwin dengan mengatakan bahwa seharusnya memang begini sejak awal. Percakapan mereka pun berlanjut. Nyonya Tilly memberitahu Sang Duchess kalau sekarang para tetua tidak akan memarahi Irwin lagi. Begitu bayinya lahir, tidak akan ada lagi tekanan. Saat itu juga,
Nyonya Tilly kelepasan mengucapkan kalimat yang terdengar tidak enak di telinga Irwin. Dia bilang kalau rasanya seperti mereka sedang menikah untuk kedua kalinya, tapi dia langsung meminta maaf. Ucapan itu jelas-jelas membuat sang Duchess tidak senang. Karena marah, dia menyebut Nyonya Tilly tidak punya tata krama. Irwin sama sekali tidak peduli apakah ini pernikahan baru atau bukan. Tujuan utamanya hanyalah menyelesaikan pernikahan ini dengan sukses dan kemudian bercerai. Sang Duchess pun segera mencoba meredakan suasana. Dia memberitahu Nona Tilly kalau Verwin mungkin bicara soal penyatuan hanya karena basa-basi, tapi Nyonya Tilly bersikeras kalau Sang Duke tidak akan asal bicara seperti itu. Sambil berbisik di telinga Irwin, Nyonya Tilly mengingatkannya kalau Sang Duke bahkan tidak akan berani menyentuhnya tanpa izin. Itu karena dia sudah membuat janji. Saat itu juga, semua sentuhan hangat Verwin baru-baru ini melintas di pikiran Irwin. Irwin tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia bicara soal penyatuan, dan dia pun menanyakannya pada Nyonya Tilly. Nyonya Tilly menjawab kalau Irwin sudah jadi sangat cantik belakangan ini, jadi tidak mungkin sang tuan tidak bereaksi apa-apa. Irwin terkejut mendengar jawaban itu. Sampai detik ini, dia merasa kalau situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Cerita berpindah ke istana kekaisaran. Verwin sudah mulai bekerja di sana, tapi pikirannya terus melayang. Pada percakapannya dengan Irwin tadi, dia memikirkan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Sang Duke mengerti apa yang dimaksud Irwin, makanya dia mencoba mengarahkan percakapan ke arah yang lebih damai. Namun, begitu mereka mulai membangun hubungan yang baik, tekanan pada Irwin untuk melahirkan pewaris justru semakin besar. Dia berpikir kalau Nona Tilly yang cerdik pun anehnya terlalu terobsesi dengan segala hal soal pewaris, mungkin demi melindungi Irwin dari para tetua. Setelah itu, sang kaun dari keluarga Celestine, Ran Celestine, masuk ke ruangan dan bertanya kenapa wajah Verwin cemberut sekali. Sang kaun menyadari kalau Verwin sedang terganggu oleh perubahan mendadak dalam kehidupan pernikahannya. Saat pelayan di luar mengetuk pintu tanpa henti untuk mengantarkan surat, sang duke bahkan tidak menyadari kehadirannya. Ren langsung menyadari kancing manset yang dipakai sang duke dan merasa sangat terkejut, karena sang duke sendiri pasti tidak mungkin memilih barang seperti itu. Furin memberitahu Count bahwa Irvina lah yang membantunya memilih kancing itu, tapi Ren tidak bisa mempercayainya, dia benar-benar syok. Sang duke merasa tidak senang dengan reaksi Ren, lalu berkomentar bahwa wajar saja jika seorang istri membantu memilihkan sesuatu. Ren pun segera meminta maaf atas ketidaksopanannya. Furin melihat surat yang diterimanya dan berkata bahwa dia harus memutuskan sesuatu secara mendesak hari ini, karena pesan dari Yang Mulia Kaisar tidak bisa ditunda lagi. Saat hendak pergi, Ren bercanda bahwa kekaisaran tidak akan bisa bertahan tanpa sang duke dan mendoakannya semoga beruntung. Namun, pria itu bertanya dengan tajam, apa sebenarnya yang Ren sukai dari istrinya? Ren bahkan tidak tahu harus menjawab apa, tapi dia bilang kalau dia sangat menyukai kecantikan dan pesona Irvina. Lalu kaun itu menambahkan bahwa dia mencintainya karena paras yang cantik dan kebaikan hatinya. Tapi sang duke tidak percaya karena dulu Ren pernah membicarakan tipe idealnya bahkan sebelum pernikahan terjadi. Hal itu membuat kaun sangat marah dan balik bertanya apa yang disukai sang duke dari istrinya sendiri. Apa sebenarnya alasan dibalik pernikahan yang begitu cepat ini, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengejarnya? Furin langsung menjawab kepada Count bahwa Irvina adalah cinta pertamanya, dan dia yakin bahwa wanita itu juga akan menjadi cinta terakhir dalam hidupnya. Dia sudah tahu dan merasakannya sejak awal pertemuan mereka. Ren tertegun. Dia tidak menyangka kalau sang duke ternyata sudah terjatuh begitu dalam ke dalam lubang cinta. Lalu dia ingat bahwa Furin seharusnya hadir di acara kekaisaran minggu depan bersama istrinya. Sang duke menjawab Count dengan singkat, ya, dan dia bahkan sudah menjanjikan hal itu kepada kaisar sendiri. Sang duke sedikit terkejut karena ternyata Count sudah tahu tentang rencana kemunculan pasangan mereka. Sang duke, dengan kepala tertunduk, sedang menulis di selembar kertas. Tapi kemudian Ren berkata bahwa Lady Belle juga akan ada di sana. Sang duke seketika mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada terkejut, apa yang baru saja Ren katakan tentang Belle. Lady Stella Belle dulunya adalah salah satu kandidat calon istri sang duke. Seketika, ingatan Furin Carlyle pun melayang kembali ke kenangan masa kecilnya. Ibunya meninggal saat melahirkannya dan ayahnya tidak menunjukkan minat sedikit pun, jadi Furin menghabiskan masa kecilnya terabaikan di sebuah rumah pedesaan.
Satu-satunya kenangan yang tersisa dari masa itu hanyalah Nona Tilly, pengasuh Sang Duke, dan juga Nona Stella Bell yang tinggal di perkebunan tetangga. Furin memutuskan untuk bertanya kepada Ren, apakah dia tahu bahwa menyebutkan nama wanita lain kepada seorang suami yang sudah menikah adalah hal yang tidak sopan. Dan mengapa dia harus memperjelas bahwa wanita itu adalah kandidat istrinya. Setelah mendengar kata-kata Sang Duke, Ren menyadari bahwa dia telah bersikap sangat bodoh dan meminta maaf atas semua yang dia katakan. Dia hanya merasa yakin bahwa Furin dan Nona Bell adalah teman sejak masa kecil mereka. Setelah itu, Furin berkata jika Ren tidak punya hal lain untuk dibicarakan, maka dia akan pergi karena sudah waktunya untuk bertemu dengan Yang Mulia Kaisar. Ren merasa yakin bahwa Kaisar mungkin sedang menghabiskan waktu bersama Yang Mulia Permaisuri. Namun kemudian Sang Duke tersenyum dan berucap pelan bahwa dia juga ingin menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama istrinya. Pada saat Yasan Biasi, Batasi Hala, Sang Duke pergi, Kaun masih tertegun dengan kata-kata Furin tentang bagaimana dia ingin menghabiskan waktu yang intim dengan istrinya, baik dalam obrolan biasa maupun sentuhan fisik. Ren mengira Irvinalah yang berubah, tapi dia malah dibuat bingung oleh pertanyaan apakah jangan-jangan Furin sendiri yang sudah berubah. Di saat yang sama, Nona Tilly sedang berada di kamar Irvina. Dan dia berkata dengan nada yang cukup tegas bahwa Sang Duces perlu melakukan kontak mata dengan suaminya setidaknya 1 kali saja. Semua pelayan berkumpul di sekitar Irvina. Dan yang mereka lakukan hanyalah berseru tentang betapa banyak waktu telah berlalu dan betapa indahnya suasana nanti. Tak disangka bagi Irvina, seorang pelayan mendekati Madam Tilly dan berkata bahwa dia telah membawa minyak kasturi itu. Tapi, Sang Duces berseru bahwa mereka malah menciptakan situasi yang sangat mencurigakan dengan membahas minyak kasturi tersebut. Tilly mencoba untuk menenangkan nyonyanya dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir karena minyak kasturi sangatlah berharga di kalangan mereka. Pelayan yang memegang kantong minyak kasturi di atas nampan itu menunjukkan ekspresi wajah yang sangat aneh. Sang Duces merasa sangat waspada dengan situasi aneh ini. Nona Tilly mencoba memasukkan kantong itu ke dalam rok dalam sang nyonya, tapi dia mulai menolak mentah-mentah untuk menggunakan sesuatu yang begitu mencurigakan. Namun Madam Tilly sangat gigih dan dengan cepat meletakkan kantong itu di tempat yang dia inginkan. Sang Duces berteriak agar Madam segera mengeluarkan apa yang baru saja dia masukkan, tapi Madam berkata bahwa jika barang itu dikeluarkan sekarang, gaunnya akan rusak. Saat Tilly hendak meminta Marianne untuk membawakan minyak mawar, dia melihat asistennya tidak ada di tempat yang seharusnya. Saat berbalik, Madam dan Sang Duces benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Marianne ternyata berada di bawah gaun Irvina. Dia tidak mengerti bagaimana bisa Marianne menjadi begitu mabuk kepayang oleh aromanya dengan begitu cepat. Tapi Marianne berkata bahwa aroma minyak kasturi itu sangat indah sehingga dia sampai tidak bisa merasakan ujung jari-jarinya sendiri. Pelayan itu mulai memarahi asistennya, karena hal seperti itu tidak boleh diucapkan di depan sang nyonya, tapi Irvina meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Marian berkata bahwa semua pelayan terus-menerus masih terpesona dengan betapa cantik dan menawannya Sang Duces. Marian bertanya dengan penasaran kenapa beliau sangat jarang menghadiri pertemuan para bangsawan dari keluarga lain. Irin menjawab dengan agak bingung kalau minggu depan dia akan hadir di pesta dansa istana kekaisaran. Saat itu juga, Ibu Tilly sadar dia harus segera menunjukkan gaun-gaunnya sekarang, atau bahkan beberapa gaun sekaligus. Dia harus menentukan gaun mana yang akan dikenakan sang nyonya. Tiba-tiba saja, Alfred mengetuk pintu dan bilang kalau ada pesan dari Tuan Duke. Surat yang diberikan kepada Irin itu menyatakan bahwa sang Duke, atas perintah Yang Mulia Kaisar, harus lembur bekerja, dan Irin diminta untuk tidur duluan tanpa menunggunya. Semua pelayan langsung syok karena mereka sudah berusaha keras menyiapkan Sang Duces untuk malam ini. Irin sempat berpikir, kalau Furin sendiri memang tidak menginginkan momen berdua ini. Para pelayan merasa sangat kecewa dengan situasi tersebut. Padahal mereka sudah kerja keras merias wajah dan rambutnya, tapi semuanya sia-sia. Tapi Irin bilang kalau para pelayannya sudah bekerja dengan sangat luar biasa, sampai-sampai dia memutuskan untuk tetap ikut makan malam dengan penampilan seperti itu. Para pelayan pun merasa senang. Dia sadar bahwa lewat tindakannya ini, dia berhasil memenangkan hati para pelayan dan membuang citra buruknya. Sekarang, dia bisa jalan-jalan sebentar di taman. Ibu Tilly menawarkan diri untuk menemani Irin,
Tapi sang Duchess menjawab kalau dia ingin menghabiskan waktu sejenak. Sendirian. Marian merasa kesal pada Kaisar. Dia bilang mereka sudah menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi Kaisar malah merusak semuanya. Ibu Tilly mencoba membela Tuan Duke, katanya beliau pasti tidak tahu apa-apa, tapi Marian tetap pada pendiriannya. Karena Tuan Duke adalah kerabat jauh dari keluarga kekaisaran dan sang permaisuri hanya melahirkan anak perempuan, maka pewaris tahta yang sebenarnya saat ini adalah Duke Chel. Karena dia belum menikah, pelayan itu berkata, bahwa jika sang nyonya melahirkan anak laki-laki, maka anak itu punya peluang besar untuk naik tahta. Ibu Tilly langsung marah besar dan menegaskan kalau Tuan Duke sangat setia kepada keluarga kekaisaran. Untungnya, tidak ada pelayan lain di sekitar situ. Hal seperti itu tidak boleh diucapkan lagi di masa depan. Saat Ibu Tilly hendak keluar ruangan, Alfred menghentikannya dan memberitahu kalau ada surat lain dari Tuan Duke. Ternyata sebelum ini, sang Duke sempat menemui Kaisar. Furin datang dan meminta agar dia diizinkan pulang kerja lebih awal, karena hari ini kesehatan keluarganya sangat bergantung pada kehadirannya. Sang Duke berjanji kalau besok dia akan datang lebih pagi untuk membereskan semua urusan, dan Kaisar pun dengan mudah mengizinkannya pergi. Kaisar menyuruhnya pulang karena urusannya terlihat sangat mendesak. Padahal Kaisar sebenarnya hanya ingin makan bersama Sang Duke karena mereka punya koki baru. Itulah urusan mendesak yang dimaksud Kaisar, yang tentu saja membuat Duke merasa agak kesal. Sang Kaisar ingin agar Sang Duke membawa sepotong pai untuk istrinya, tapi Tuan Duke menolak karena dia sedang sangat terburu-buru. Setelah Duke pergi, istri Kaisar datang menemuinya, dan mereka membicarakan betapa Sang Duke sudah banyak berubah karena dia begitu tergesa-gesa ingin menemui Sang Duchess. Setelah mengetahui kalau Irin akan kembali malam itu, semua pelayan mencari nyonya mereka di seluruh penjuru kediaman. Di saat itulah Furin kembali dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Ibu Tilly menjelaskan kalau sebenarnya mereka baru saja menerima pesan bahwa Sang Duke akan segera sampai. Mereka pun mulai mencari Sang Nyonya untuk memberitahu kabar itu, tapi beliau menghilang. Mereka tidak bisa menemukannya dimanapun. Hal ini membuat Furin benar-benar terkejut. Beberapa jam sebelumnya di kediaman tersebut, Irin yang sedang berjalan-jalan di taman berpikir, betapa beruntungnya karena Tuan Duke pulang telat hari ini. Meskipun secara resmi dia adalah suaminya, Irin belum siap untuk tidur seranjang dengan pria yang baru dikenalnya. Biarpun pria itu luar biasa tampan dan menawan, tetap saja dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, mungkin dia sendiri tidak terlihat menarik di mata Sang Duke. Mungkin beliau mengajak tidur bersama malam ini hanya untuk pamer di depan para pelayan, kalau mereka adalah pasangan yang serasi. Lagi pula, tujuan utamanya hanyalah memenuhi tugasnya sebagai istri sesuai kontrak lalu berpisah dengan tenang. Setelah merenung, dia merasa sudah waktunya untuk kembali. Tapi di kejauhan, dia melihat sebuah rumah kecil di tengah taman. Saat masuk ke dalam rumah itu, dia tidak melihat siapa-siapa. Dia sadar kalau rumah ini terlalu bersih untuk sebuah rumah yang terbengkalai, dan dia menduga mungkin ini adalah rumah milik tukang kebun. Saat sang nyonya hendak pergi, dia melihat seekor anak kucing hitam yang lucu di bawah meja. Irin tidak tega meninggalkannya begitu saja. Dia mendekat dan bertanya di mana ibu kucing itu pergi. Dia juga sadar kalau dia meninggalkan anak kucing ini di sini, si kecil ini bisa mati kelaparan. Tapi kalau dia membawanya, dia tidak akan pernah bertemu ibunya lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menemaninya sambil menunggu sang induk datang, karena dia masih punya banyak waktu sebelum makan malam. Saat matahari mulai terbenam, Ibu Tilly mulai mencari Sang Duchess untuk memberitahu bahwa ada surat baru yang datang dari Furin. Ibu Tilly melihat pintu rumah kecil itu sedikit terbuka. Dia masuk ke dalam dan melihat Sang Nyonya ada di sana, sedang tertidur di lantai. Awalnya dia ingin membangunkannya, tapi kemudian dia sadar kalau dia tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini untuk Tuan Duke. Ibu Tilly pun menemui Sang Duke, menceritakan semuanya, dan berpura-pura bilang kalau dia sudah mencari ke seluruh area. Ferwin mencari ke sekeliling rumah, tapi belum juga menemukan istrinya. Tilly bilang dia sudah mencari kemana-mana kecuali di rumah kecil milik Sang Duke. Ini adalah rumah tempat dia dan istrinya bisa menghabiskan waktu berduaan saja. Madam menambahkan kalau Sang Duchess mungkin saja merasa malu. Dia mengira alasan Irwin sembunyi karena para pelayan tahu soal malam pertama mereka. Jadi,
Mereka bisa bermalam di sini dengan suasana yang lebih santai. Karena pelayan lain tidak ada yang tahu di mana Irwin berada, Nona Tilly menyerahkan urusan mencari istrinya itu kepada Sang Duke sendiri. Begitu Sang Duke masuk ke dalam rumahnya, dia melihat istrinya sedang tidur tergeletak di lantai. Dia merasa bingung kenapa bisa begitu, kenapa dia tidur di lantai dan bukannya di tempat tidur. Verwin memandangi istrinya dan berpikir betapa manisnya wanita itu. Saat sedang tidur, Irwin memancarkan aura yang sangat lembut dan cantik. Verwin tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk menggendongnya. Sang Duchess terbangun saat merasakan sentuhan suaminya. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa tertidur sepulas itu. Irwin membuka matanya lebar-lebar dan kaget melihat Verwin berdiri tepat di sampingnya. Sang Duke menjelaskan kalau ini adalah pondok miliknya. Dia biasa menghabiskan waktu di sini kalau sedang ingin sendirian. Verwin mengulurkan tangannya dan mengajak Irwin masuk ke dalam. Sang Duchess baru menyadari kalau tadi dia sedang jalan-jalan di taman lalu masuk ke pondok ini dan akhirnya ketiduran. Sang Duke masih memakai setelan yang sama dengan yang dia pakai tadi pagi, itu artinya dia langsung pulang ke rumah tanpa mampir kemana-mana. Sang Duchess bilang kalau dia tidak mau pulang. Dia tahu kalau mereka masuk rumah utama, dia pasti harus tidur bersama suaminya. Wajah Verwin jelas menunjukkan kekecewaan atas penolakan Irwin. Sang pria berkata kalau pasangan yang hubungannya baik seharusnya tidur bersama. Irwin menyadari kalau itu memang benar, lalu dia meminta suaminya berjanji kalau mereka akan tidur di kamar yang sama.